Ustadz Yusuf Mansur dikritik usai teriak-teriak saat azan berkumandang. Allahu Akbar, wali ini wali. Hey Jamil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Jika ada orang yang asal beragama Islam kemudian menodai dengan cara merendahkan atau mencaci Allah, Rasulnya dan agama, maka hukumnya adalah murtad. Mencaci Allah, Rasul dan agama, termasuk simbol-simbol agama, sholat, azan dan sebagainya, maka hukumnya adalah murtad. Bicara tentang kemurtadan, murtad ada dua model. Murtad biasa, ada murtad biasa, itu artinya apa? Ya dia hukumnya murtad, hilang imannya, di neraka selama-lamanya. Murtad biasa itu seperti dikatakan biasa, bukan ringan, maksudnya nanti ada murtad berat. Murtad biasa itu misalnya ada orang tiba-tiba nyembah berhala, murtad, nyembah berhala, atau dia mengatakan Allah bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Nabi, itu murtad. Tapi murtad berat adalah mencaci Allah, Nabi, itu murtad berat. Sehingga murtad yang pertama tadi itu pakai istitab. Istitab itu kalau ada orang misalnya mengatakan aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, dia ngomong begitu saja, maka dia keluar dari iman. Setelah itu dia diistitab, tidak boleh dipenggal langsung lehernya, diminta tobat, suruh istitab, suruh bertobat sampai kembali. Adapun yang kedua yang mencaci, karena mencaci itu urusannya menyakiti orang banyak, maka ini adalah murtad kelas berat. Sehingga sebagian ulama mengatakan nggak perlu dikasih, nggak perlu diminta tobat, langsung saja dipenggal lehernya. Kalau dalam negeri Islam, karena apa? Dia telah menodai, menyakiti hati orang, mencaci Allah, Rasul, mencaci syariat, mencaci azan, mencaci ini mencaci ini murtadnya murtad berat. Kebanyakan ulama mengatakan nggak ada tobat, nggak perlu diminta tobat, langsung saja dihukum. Tapi sebagian ulama mengatakan bahasanya sama, biarpun seperti itu kasusnya, menghinakan seperti itu, merendahkan agama, merendahkan Nabi, tetap hendaknya diminta tobat terlebih dahulu. Kalau sudah dia mau tobat, menyesal, minta ampun, maka diterima tobatnya insya Allah oleh Allah. Beristighfar banyak, bersyahadat. Cuman untuk jenis yang kedua ini, karena dia mencaci tadi, mencaci agama, biarpun sudah tobat dan insya Allah dimaafkan oleh Allah, tapi ditakzir di dunia biar orang lain. Kalau yang pertama nggak ada takzir, sudah tobat. Misalnya orang yang tiba-tiba mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, lalu dinasehati kok tobat, nggak pakai takzir lagi, nggak pakai hukuman lagi. Tapi jenis yang mencaci, jenis yang mengolok Nabi, mengolok Allah, mengolok syiar agama, biarpun sudah tobat, tapi tetap harus dihukum agar orang lain tidak ikut-ikutan. Ada takzir setelah itu. Cuman takzirnya bukan dipenggal lehernya, apakah dicambuk 100 kali di alun-alun, atau mungkin dimasukkan penjara. Takzirnya seperti itu. Jadi itu penghina agama, itu berat hukumannya bagi seorang muslim. Kalau bagi orang non muslim juga ada hukumannya. Kita bicara di wilayah kaum muslimin saja. Kemudian setelah itu ada cerita, saya itu tidak pernah dengar begitu, kalau tidak dikasih tahu orang juga tidak tahu, didengarkan puisi, kaget saya itu dengar puisi itu. Cuman setelah itu saya mengamati umat, wong yang bersangkutan saja sudah merasa bersalah, kok ada umat yang membela. Ini lebih sakit lagi, lebih aneh lagi. Katanya itu dianggap bukan penghinaan dan sebagainya. Misalnya dikatakan di apa? Aku tidak kenal syariat Islam, ya. Yang paling kenal adalah apa, sari konde yang lebih apa dari cadar dan sebagainya. Aku tidak kenal syariat Islam. Aku lebih yang aku kenal adalah lantun apa, kidung apa lebih merdu daripada azan, contoh. Itu ada yang mengatakan itu bukan penghinaan. Baik, ajib. Kalau bukan penghinaan, saya ajari Anda berpikir. Coba Anda langsung, biar Anda marah kepada saya nanti. Aku tidak kenal bapakmu, yang aku tahu kambing lebih ganteng dari bapakmu. Coba kira-kira Anda marah enggak? Aku tidak kenal ayahmu, yang aku tahu kambing itu lebih ganteng dari bapakmu. Kurang ajar sekali kamu.
Coba suruh berpikir, katanya kok bukan penghina. Ini bagaimana ini? Cara berpikirnya tuh tidak nyambung itu. Ustadz Yusuf Mansur dikritik usai teriak-teriak saat azan berkumandang. Ustadz Yusuf Mansur kembali menuai kritik pedas dari para pengguna media sosial. Kritikan itu muncul lantaran Ustadz Yusuf Mansur terlihat asik merekam momen ketika sedang salat gaib di masjid. Selain itu, Ustadz Yusuf Mansur juga menuai komentar miring karena teriak-teriak saat azan dikumandangkan. Awalnya Ustadz Yusuf Mansur cerita sedang melaksanakan sholat gaib untuk keluarga Ridwan Kamil yang baru saja kehilangan sosok Eril untuk selamanya. Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan terima kasih kepada umat Islam di seantero tanah air ikut melaksanakan sholat gaib untuk mendiang Eril. Ustadz Yusuf Mansur lantas merekam salah seorang jamaah berkebutuhan khusus yang juga ikut melaksanakan sholat. Ustadz Yusuf Mansur kemudian berteriak ke arah orang tersebut dan memanggil namanya. Momen Ustadz Yusuf Mansur teriak ini yang kemudian langsung menjadi sorotan dan menuai komentar tak sedap. Ustadz Yusuf Mansur dikritik usai teriak-teriak saat azan berkumandang. Ustadz Yusuf Mansur kembali menuai kritik pedas dari para pengguna media sosial. Kritikan itu muncul lantaran Ustadz Yusuf Mansur terlihat asik merekam momen ketika sedang salat gaib di masjid. Selain itu, Ustadz Yusuf Mansur juga menuai komentar miring karena teriak-teriak saat azan dikumandangkan. Awalnya Ustadz Yusuf Mansur cerita sedang melaksanakan sholat gaib untuk keluarga Ridwan Kamil yang baru saja kehilangan sosok Eril untuk selamanya. Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan terima kasih kepada umat Islam di seantero tanah air ikut melaksanakan sholat gaib untuk mendiang Eril. Ustadz Yusuf Mansur lantas merekam salah seorang jamaah berkebutuhan khusus yang juga ikut melaksanakan sholat. Ustadz Yusuf Mansur kemudian berteriak ke arah orang tersebut dan memanggil namanya. Momen Ustadz Yusuf Mansur teriak ini yang kemudian langsung menjadi sorotan dan menuai komentar tak sedap dari netizen. Ustadz Yusuf Mansur dikritik usai teriak-teriak saat azan berkumandang. Ustadz Yusuf Mansur kembali menuai kritik pedas dari para pengguna media sosial. Kritikan itu muncul lantaran Ustadz Yusuf Mansur terlihat asik merekam momen ketika sedang salat gaib di masjid. Selain itu, Ustadz Yusuf Mansur juga menuai komentar miring karena teriak-teriak saat azan dikumandangkan. Awalnya Ustadz Yusuf Mansur cerita sedang melaksanakan sholat gaib untuk keluarga Ridwan Kamil yang baru saja kehilangan sosok Eril untuk selamanya. Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan terima kasih kepada umat Islam